Nah, kemenangan Israel atas musuh-musuhnya seringkali merupakan, saudaraku, campur tangan Tuhan, tetapi juga dengan cara-cara yang kreatif dan unik. Dan Alkitab juga menjelaskan, dengar baik-baik, Alkitab juga menjelaskan bahwa sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab menyebutkan bahwa kita adalah Israel secara rohani. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, kenapa Pastor Lukas sangat aktif berbicara tentang bangsa Israel? Karena saya percaya, yang pertama, Israel adalah kompas akhir zaman. Ayo coba katakan Israel kompas akhir zaman. Tapi saya percaya juga bahwa kita yang percaya Yesus, Alkitab berkata, kita adalah Israel rohani, yang berhak juga menerima janji Tuhan, yang Tuhan berikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayo yang setuju coba katakan, saya Israel rohani. Dan saya percaya bahwa Israel juga perlu kita banyak pelajari, untuk kita diskusikan, untuk kita beritakan. Kenapa? Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana Tuhan Yesus tidak hanya datang sebagai Mesias 2000 tahun yang lalu dalam kedatangannya sebagai Juru Selamat, tetapi Tuhan Yesus juga akan datang kembali sebagai Raja segala raja, Hakim yang adil, justru juga melalui kedatangannya di bangsa Israel, di mana setelah Yesus naik ke surga, maka para malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya kalau dia naik dari atas Bukit Zaitun yang ada di Israel, hal yang sama, Yesus akan datang kembali juga turunnya menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun yang ada di Israel. Hari ini saudaraku, saya rindu menyampaikan sebuah renungan dengan tema Sorak Kemenangan Israel atas Suriah, Hamas, Hizbullah. Tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad oleh kaum oposisi HTS pada tanggal 8 Desember 2024 oleh kaum oposisi ini telah memberikan keuntungan besar bagi Israel. Penggulingan Bashar al-Assad terjadi karena keinginan masyarakat Suriah sendiri, di mana masyarakat Suriah sudah lama sekali ingin keluar dari pemerintahan Bashar al-Assad yang memang dikenal sangat kejam dan menindas, dan salah satu kekejamannya terlihat di penjara Setnaya yang ada di Suriah. Di saat terjadi kekosongan kekuasaan di Suriah, maka Israel segera memasuki wilayah perbatasan Suriah-Israel, terutama di dataran tinggi Golan, yang berbatasan langsung dengan wilayah Galilea, Danau Galilea dengan Suriah. Serta akhirnya tentara IDF Israel masuk ke wilayah daripada Suriah yang sedang kosong, dan memperkuat perbatasan supaya di kemudian hari tidak sampai, saudaraku, siapapun yang berkuasa atas Suriah itu bisa menyerang Israel. Bahkan ketika pangkalan-pangkalan militer Suriah yang ditinggalkan oleh tentara Suriah akibat kekosongan kekuasaan, maka Israel mengirimkan pesawat tempurnya untuk membom pangkalan-pangkalan militer yang kosong, dan juga persenjataan-persenjataan, gudang-gudang itu, bahkan tempat produksi daripada persenjataan Suriah yang didukung oleh Iran untuk menyerang Israel. Saudara sekalian, akhirnya tumbangnya pemerintahan daripada Al-Assad yang ada di Suriah memberi kemenangan, memberi keuntungan besar bagi Israel. Dan kita juga mendengar bagaimana akhirnya bukan hanya Suriah, tetapi kelompok Hamas, teroris yang menguasai Palestina, dan juga kelompok Hizbullah, kelompok teroris yang menguasai, saudaraku, yaitu Lebanon, akhirnya bisa dikalahkan oleh Israel. Dan ini memberikan sebuah kemenangan kepada Israel, sebuah negara kecil yang dikepung oleh para musuh-musuhnya. Bahkan kekuatan Iran yang memakai proksi teroris yaitu Hamas dan Hizbullah akhirnya berhasil dikalahkan oleh Israel. Perhatikan bagaimana Tuhan memberi kemenangan. Dan saya percaya jika Tuhan memberi kemenangan kepada Israel secara jasmani, kita yang percaya Yesus, Israel rohani, kita juga bisa mendapat kemenangan dari Tuhan. Ayo yang setuju coba katakan, Tuhan bisa memberi saya kemenangan. Apapun tantangan yang kau hadapi hari ini, jangan takut. Selama kita berseru pada Tuhan, selama kita mengandalkan Yesus, Dia Tuhan sanggup memberi kemenangan. Perhatikan bagaimana tanpa peperangan yang frontal antara Israel dengan Suriah, ternyata kekosongan kekuasaan di Suriah membuat Israel dengan mudah menaklukkan yaitu Suriah di perbatasan. Bahkan pangkalan-pangkalan militer dihancurkan oleh Israel. Yang menarik, saudara sekalian,
bahwa negara Suria pada zaman Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, itu bernama Kerajaan Aram. Jadi, Kerajaan Aram yang kita baca di Alkitab, itu di zaman modern adalah negara Suria yang sedang mengalami pergolakan dalam kekuasaan hari-hari ini. Dan ketika saya merenungkan, baik nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman tentang Suria, tetapi saudaraku, yang menarik di Perjanjian Lama, di Alkitab kita, tercatat berkali-kali Kerajaan Aram itu mengepung Israel. Bahkan berkali-kali Kerajaan Aram itu mau mengalahkan, menghancurkan Israel. Tetapi yang menarik, Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa ini ada hubungannya antara Aram, Kerajaan Aram di Perjanjian Lama Alkitab, dengan negara Suria di zaman modern sekarang. Bahwa Tuhan juga sanggup memberi kemenangan kepada Israel kuno terhadap Aram, tapi juga Tuhan bisa memberi kemenangan kepada Israel modern, yaitu negara terhadap negara Suria. Saya rindu mengajak saudara untuk melihat lebih dulu salah satu contoh catatan Alkitab, bagaimana ketika Kerajaan Aram yang waktu itu dipimpin oleh Raja Ben-Hadad sudah mengepung kota Samaria, dan selama berhari-hari, saudaraku, Raja Israel dan juga semua rakyat dan tentara yang ada di benteng atau yang ada, saudaraku, di kota Samaria, mereka sudah kelaparan. Bahkan sampai terdengar berita bahwa orang-orang yang ada di dalam kota Samaria sampai makan anaknya sendiri. Dan itu membuat Raja Israel mulai marah kepada Tuhan. Tapi akhirnya, saudaraku, Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Elisa bahwa Tuhan akan mengalahkan Kerajaan Aram. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Dikatakan sampai 16. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Inilah Raja Israel dalam keadaan yang terkepung oleh Kerajaan Aram. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian Raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Kenapa? Karena mereka sudah mendengar dari 4 orang kusta, saudaraku, yang adalah orang Israel yang menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang mengepung kota Samaria. Ternyata tentara Aram sudah tidak ada lagi. Lihat ayat yang ke-15. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Sudah lihat bagaimana orang-orang tentara Aram yang tadinya mengepung Israel akhirnya lari terburu-buru sambil melempar pakaian dan perkakas dan kekayaan yang ditinggal. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Ayat yang ke-16, maka keluarlah penduduk kota itu, penduduk kota Samaria dari Israel, menjara tempat perkemahan orang Aram. Kenapa? Karena perkemahan itu kosong, tidak ada, yaitu tentara Aram. Mirip sekali dengan apa yang terjadi, saudaraku, hari-hari ini dengan Israel, dengan Suria. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya ini berbicara tentang bahan makanan yang tadinya mahal di Israel, berubah jadi murah kembali. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel atas Aram. Perhatikan bagaimana secara ajaib Tuhan memberi kemenangan kepada Israel terhadap tentara Aram. Mereka yang tadinya mengepung sudah sekian lama, mengharapkan supaya Israel menyerah, angkat bendera putih. Tetapi ternyata justru, saudaraku, orang-orang Aram sendiri ketakutan lari meninggalkan Israel, meninggalkan barang-barang mereka, bahkan semua kekayaan mereka. Sehingga ketika perkemahan tentara Aram kosong, maka Israel bisa menjarah dan mendapatkan kemenangan. Dan rupanya saya melihat ini terjadi kembali di zaman modern ini. Ini menandakan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Israel, yang juga kita kenal sekarang di dalam nama Yesus, adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ayo yang setuju coba katakan, Yesus tidak pernah berubah. Tentara Aram, kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja ini, saudaraku, mereka bisa ketakutan sendiri. Mereka melarikan diri, lari pontang-panting. Bukan karena serangan Israel, karena Israel waktu itu sudah lemah, tetapi akibat Tuhan yang membela bangsa Israel. Tentara Aram ini, saudaraku, mendengar suara kereta kuda, suara derap tentara yang banyak, serta mendengar berita, padahal itu berita nggak benar, bahwa raja-raja orang Het dan Misraim telah membantu Israel, sehingga mereka tentara Aram akan dikalahkan oleh, yaitu tentara yang membantu Israel. Sehingga berita itu
dan suara terdengar derap kuda yang begitu banyak, tentara yang begitu banyak, menakutkan orang-orang Aram. Lalu mereka lari pontang-panting, meninggalkan semua, bahkan baju mereka pun dilepas, bahkan baju perang mereka dilepas, mereka lari secepat mungkin menyelamatkan diri. Sehingga terjadi kekosongan di kemah-kemah orang-orang Aram dan orang Israel yang sudah lemah, tapi dibela Tuhan dengan cara yang mudah menjara kekayaan orang-orang Aram. Lihat betapa hebatnya kemenangan yang Tuhan beri kepada bangsa Israel. Katakan, Yesus dahsyat. Amin, saudaraku. Nah, jika kita renungkan, terbukti pada zaman Alkitab sampai hari ini bahwa tentara dan bangsa Israel terkenal hebat dalam peperangan. Mengapa? Bukan karena kehebatan orang-orang Israel, tetapi karena Tuhan sendiri berjanji akan memberi kemenangan kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari kita lihat apa janji Tuhan. Ulangan 20 ayat yang keempat. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang dialah yang berjalan menyertai kamu, menyertai Israel, untuk berperang bagimu, melawan musuhmu. Tuhan berjalan menyertai Israel, untuk berperang bagi Israel, melawan musuh Israel, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Wow, keren. Ini merupakan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada musuh-musuh Israel, ditaklukkan oleh Israel. Kenapa? Tuhan menyertai dan berperang ganti bangsa Israel. Kemenangan Israel atas musuh-musuhnya dalam sejarah, terutama dalam konteks perang dan konflik, sering diwarnai dengan faktor-faktor kemenangan yang unik dan menarik dari Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Dan kalau kita lihat, saudaraku, cara unik dan strategi dalam mencapai kemenangan Israel, ada keberanian dan semangat juang. Bagaimana rakyat Israel, terutama selama perang kemerdekaan 1948, menunjukkan semangat juang yang tinggi, meskipun dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun orang-orang Israel berjuang dengan tekad untuk mempertahankan tanah air mereka. Bahkan terjadi inovasi kekuatan militer Israel, di mana Israel dikenal dengan inovasi dalam taktik, dalam teknologi militer. Saudaraku, misalnya penggunaan pesawat tempur dan drone canggih dalam konflik perang modern, serta strategi militer yang memanfaatkan intelijen secara efektif. Bahkan juga Israel memobilisasi sumber daya, di mana Israel seringkali berhasil, saudaraku, memobilisasi sumber daya yang terbatas dengan cara efisien. Mereka mengembangkan industri pertahanan yang kuat dan melakukan penelitian, pengembangan untuk meningkatkan kemampuan militer mereka. Bahkan Israel bisa membangun koalisi dan aliansi, memanfaatkan hubungan strategis dengan negara-negara lain, terutama dengan Amerika, untuk mendapatkan dukungan militer dan diplomatik yang penting bagi kemenangan Israel. Bahkan Israel juga secara unik punya Mossad dan beberapa intelijen lain yang kuat, di mana Israel memiliki salah satu badan intelijen yang paling efektif di dunia, yaitu Mossad, sehingga kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi dan melakukan operasi-operasi rahasia telah memberikan keuntungan yang signifikan dalam kemenangan Israel. Bahkan Israel juga sangat terampil dalam diplomasi, sehingga selain kekuatan militer, Israel juga berhasil melakukan diplomasi yang cerdas untuk memenangkan dukungan internasional dan mengisolasi musuh-musuhnya di panggung internasional. Bahkan Israel juga jago dalam perang psikologis, di mana Israel sering menggunakan strategi perang psikologi untuk melemahkan semangat lawan. Mereka menargetkan infrastruktur media dan menggunakan propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Bahkan juga Israel pandai dan cerdas dalam beradaptasi soal taktik. Dalam setiap konflik, Israel seringkali beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah dan menggunakan strategi atau taktik menghadapi tantangan yang baru dari musuh-musuhnya. Bahkan Israel juga hebat dalam melakukan perang asimetris, di mana Israel seringkali terlibat dalam konflik dengan kelompok non-negara, yaitu kelompok-kelompok suraku proksi teroris dari Iran yang menggunakan taktik gerilya. Dalam menghadapi tantangan ini, Israel mengembangkan taktik yang berbeda untuk mengatasi pertempuran yang tidak konvensional. Bahkan juga, saudaraku, sistem pertahanan yang kuat yang Israel bangun, baik itu sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome, telah memberikan perlindungan yang signifikan terhadap serangan roket dari musuh-musuhnya, memungkinkan Israel untuk mempertahankan wilayah yang sangat kecil ini. Nah, kemenangan Israel atas musuh-musuhnya seringkali merupakan, saudaraku, campur tangan Tuhan, tetapi juga dengan cara-cara yang kreatif dan unik.
Dan Alkitab juga menjelaskan, dengar baik-baik, Alkitab juga menjelaskan bahwa sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab menyebutkan bahwa kita adalah Israel secara rohani. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, kenapa Pastor Lukas sangat aktif berbicara tentang bangsa Israel? Karena saya percaya, yang pertama, Israel adalah kompas akhir zaman. Ayo coba katakan Israel kompas akhir zaman. Tapi saya percaya juga bahwa kita yang percaya Yesus, Alkitab berkata, kita adalah Israel rohani, yang berhak juga menerima janji Tuhan, yang Tuhan berikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayo yang setuju coba katakan, saya Israel rohani. Dan saya percaya bahwa Israel juga perlu kita banyak pelajari, untuk kita diskusikan, untuk kita beritakan. Kenapa? Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana Tuhan Yesus tidak hanya datang sebagai Mesias 2000 tahun yang lalu dalam kedatangannya sebagai Juru Selamat, tetapi Tuhan Yesus juga akan datang kembali sebagai Raja segala raja, Hakim yang adil, justru juga melalui kedatangannya di bangsa Israel, di mana setelah Yesus naik ke surga, maka para malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya kalau dia naik dari atas Bukit Zaitun yang ada di Israel, hal yang sama, Yesus akan datang kembali juga turunnya menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun yang ada di Israel. Nah, saudara sekalian, jadi kita ini adalah Israel rohani. Tuhan yang sanggup memberi kemenangan kepada Israel jasmani adalah Tuhan yang sama dan sanggup memberi kita Israel rohani kemenangan. Ayo yang percaya katakan, Tuhan sanggup memberi saya kemenangan. Hari ini apapun tantangan yang sedang kau hadapi, hari ini peperangan apa yang sedang kau lewati, mungkin kita membutuhkan, saudaraku, yaitu kemenangan atas maut. Percayalah, kalau Tuhan memberi kemenangan kepada Israel jasmani sampai hari ini, Tuhan Yesus juga sanggup memberi kita kemenangan atas maut. Lihat bagaimana kuasa maut, kuasa kematian, kuasa kebinasaan, kuasa api neraka sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kalau saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau menjadi yaitu Prince of God, mendapat hak sebagai anak-anak Allah. Kita adalah Israel rohani yang bisa mengalami kemenangan atas maut. Sehingga kita tidak takut menghadapi kematian. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati bukan menakutkan, tapi mati adalah sebuah keuntungan. Kita juga bisa mengalami kemenangan atas dosa. Percayalah, orang seringkali mau lepas dari dosa, nggak bisa. Mereka mau lepas dari percinan, mereka mau lepas dari drugs, mereka mau lepas dari, saudaraku, semua bentuk dosa perjudian, tapi tidak berdaya. Tapi Yesus hari ini sanggup memberi kita kemenangan atas dosa. Dia sanggup melepaskan kita dari ikatan dosa percinan, ikatan perselingkuhan, dari ikatan judi, dari ikatan drugs. Dan sudah banyak kesaksian orang-orang yang datang pada Yesus, Tuhan sanggup membebaskan dan Tuhan memberi kemenangan atas dosa. Ayo coba katakan, saya bisa menang atas dosa karena Tuhan. Amin. Kita juga mungkin membutuhkan kemenangan atas hutang. Ada saudara yang mungkin sedang terlilit oleh hutang yang berat, oleh keadaan ekonomi yang sangat sulit. Percayalah, datang pada Yesus. Bukan berarti tiba-tiba besok ada uang datang turun dari surga, tapi Tuhan sanggup memberi kita pertolongan dari berkat-berkat yang kita kumpulkan, dari pekerjaan sederhana. Tuhan bisa buat akhirnya saudara menang atas hutang, dan hidup bebas hutang. Itulah hidup yang merdeka di dalam Kristus. Saya katakan dalam nama Yesus, kalau ada saudara yang terlilit oleh hutang, datang berseru pada Yesus, bertobat, akui kesalahan saudara di masa lalu soal keuangan. Mungkin kita tertipu oleh investasi bodong, mungkin kita boros, kita hidup borju, mungkin kita adalah orang yang jujur tapi bodoh, sehingga kita akhirnya kalah dalam persaingan dagang atau bisnis. Bertobat, minta kepada Tuhan supaya aku bisa bebas dari hutang. Kita juga mungkin membutuhkan kemenangan atas penyakit. Kalau ada saudara yang sedang sakit hari ini, datang pada Yesus, karena kuasa darah Kristus, oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, oleh luka-luka Yesus di kayu salib, penyakit saya dan penyakit saudara sudah ditanggungnya, sehingga kita bisa mengalami kesembuhan, kita bisa menang atas penyakit. Ayo coba katakan, sakitku sudah disembuhkan Yesus. Haleluya. Kita juga membutuhkan kemenangan atas iblis. Setan seringkali berusaha menghancurkan hidup kita, merusak rumah tangga kita, merusak pelayanan kita, merusak masa depan kita. Hancurkan kuasa iblis dengan otoritas di dalam nama Yesus. Kita juga membutuhkan kemenangan atas masalah. Hari ini kalau engkau sedang lewati masalah yang berat, datang pada Yesus yang lebih besar dari masalahku dan masalahmu. Datang kepada Yesus yang sanggup mengubah masalah menjadi mujizat.
Kita juga membutuhkan kemenangan atas setiap orang-orang jahat, atau orang-orang jahat yang merencanakan hal-hal yang jahat, yang mau menjatuhkan kita, yang mau merugikan kita. Datang pada Yesus, Dia Tuhan bisa memberikan kemenangan atas setiap orang-orang jahat di sekitar kita. Yang percaya katakan, Yesus sanggup memberiku kemenangan. Lihat janji Tuhan dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam nama Yesus, kemenangan atas dosa, kemenangan atas setiap masalah, kemenangan atas setiap penyakit terjadi karena Tuhan yang memberi kita kemenangan. Iya, Tuhan bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Kita diperbaharui, kita dipulihkan, kita diselamatkan. Iya, Tuhan bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan, Tuhan memberiku kemenangan. Nah, kalau Tuhan bisa memberi kemenangan kepada Israel jasmani, percayalah Tuhan juga bisa memberi kemenangan kepada kita, Israel rohani. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar tentang sorak kemenangan Israel terhadap yaitu Suriah, Hamas, Hezbollah, dan musuh-musuhnya yang lain. Dan kita akan belajar, izinkan saya menyampaikan ada 3 rahasia kemenangan Israel atas musuh-musuhnya yang kita perlu juga lakukan, contoh, dan pelajari. Rahasia yang pertama adalah, percayalah, pertolongan Tuhan selalu unik dan tak terduga. Saudara, jangan batasi Tuhan. Jangan dikte Tuhan dengan cara-caramu, dengan logikamu, bagaimana cara Tuhan menolongmu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita dengan cara-cara yang unik dan tak terduga. Tuhan selalu bekerja secara unik dan secara tak terduga. Perhatikan catatan Alkitab di Perjanjian Lama. Berkali-kali Israel dari beberapa zaman nabi, raja, hakim-hakim Israel yang akhirnya sudah nyaris kalah atas musuh-musuhnya. Tapi Tuhan memberi mereka pertolongan secara unik dan tak terduga. Lihat tadi dalam konteks bagaimana suatu waktu Samaria dikepung dalam 2 raja-raja itu. Tuhan memakai 4 orang kusta yang akhirnya mereka kelaparan dan mereka akhirnya berkata, daripada kita terus di sini mati kelaparan, yuk nyebrang, yuk masuk ke tentara Aram, ke musuh. Kalaupun kita dibunuh, toh kita biar mati karena kita juga kelaparan, tidak ada makanan. Dan waktu mereka 4 kusta ini menyeberang ke kemah musuh, yaitu tentara Aram, mereka kaget. Semua ditinggal kosong, tidak ada lagi tentara Aram. Mereka makan, mereka mendapatkan suku emas dan juga yang lain-lain. Tapi tiba-tiba salah seorang berkata, hei, ini kan bukan sesuatu yang benar. Kita nggak boleh mendiamkan kemenangan ini. Ayo kita beritahu kepada tentara dan raja Israel. Saudara, dipercaya ada tafsiran bahwa 1 orang di antara 4 kusta ini adalah Gehasi, ya, bujang Elisa yang sempat kena kusta karena berbohong dan saudaraku mengambil kekayaan daripada Jenderal Naaman dari Aram. Dan Anda tahu, akhirnya kita berkata Gehasi dengan anak-anaknya kena kusta. Dan 4 orang kusta ini ditafsirkan inilah Gehasi dengan keluarganya. Dan Gehasi setelah mendapat kekayaan yang tidak halal dari saudara Jenderal Naaman dari Aram, ya, dari Suriah, lama sama-sama lagi Suriah, ya, Aram, akhirnya menyimpan di dalam perkemahan. Dan kalau Anda lihat bahwa ketika 4 orang kusta ini masuk ke perkemahan Aram yang kosong, mereka juga menyimpan harta itu, emas itu di perkemahan. Dan di situ, saudaraku, mereka sadar mereka tidak boleh berbuat hal seperti ini. Lalu mereka datang kepada kota Samaria dan memberitahu. Dan singkatnya tadi raja mengirim utusan melihat. Jangan-jangan ini cuma jebakan. Ternyata betul tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan itu. Karena mereka mendengar suara derap tentara yang begitu banyak. Mendengar kabar bahwa ada kerajaan yang lain yang mendukung Israel. Dan akibatnya Israel mendapat kemenangan. Perhatikan, Tuhan menolong dengan cara unik dan tak terduga. Ayo coba katakan cara Tuhan menolong unik dan tak terduga. Lihat, Tuhan bisa pakai 4 orang kusta untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan yang sama juga bisa pakai cara yang unik dan tak terduga untuk menolong saudara dan saya. Di sisi yang lain, dalam peperangan Israel melawan musuh-musuhnya, saudara ingat bagaimana Tuhan akhirnya mengirimkan malaikatnya untuk berperang melawan musuh-musuh Israel. Sehingga orang-orang Israel pada zaman Raja Yosafat akhirnya cuma melihat, wow, tentara sudah mati berserakan, dan akhirnya mereka menjarah harta kekayaan musuh. Tuhan juga bisa memakai 300 orang yang cuma sedikit yang dipimpin oleh Gideon untuk melawan tentara Midian yang jumlahnya tak terhitung. Dan bagaimana
Tuhan bukan cuma memakai 300 orang yang kecil, minoritas, tapi cara mereka perang juga cuma bawa obor dan sangkakala. Secara logika nggak masuk akal, tapi ternyata akhirnya Tuhan memberi kemenangan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus sampai hari ini sanggup memberi pertolongan pada kita dengan cara yang unik dan tak terduga. Coba ketika katakan, cara Tuhan menolong saya ajaib. Amin, saudaraku. Dan lihat kepada Israel modern. Hari ini Tuhan juga memberi pertolongan dengan cara yang unik dan tak terduga. Saudara, kalau Anda belajar sejarah, bagaimana kemenangan Israel atas negara-negara Arab yang mengepung dalam perang 6 hari. Lihat bagaimana dalam 6 hari saja Israel bisa mengalahkan. Dan itu begitu banyak, saudaraku, hal-hal yang ajaib, mujizat. Kalau Anda perhatikan, belajar, saudaraku, dalam perang 6 hari, itu pesawat tentara Mesir diberitahu sama pasukan yang lain bahwa tentara Israel menyerang pangkalan udara mereka. Tapi berita yang didengar bisa putus-putus. Dan mereka tidak, saudaraku, bisa mendengar dengan baik. Sehingga akhirnya dengan cara yang ajaib, Israel bisa menghancurkan semua pangkalan udara Mesir waktu itu. Dan juga, saudara sekalian, ada badai yang begitu besar tiba-tiba datang yang membuat para musuh-musuh Israel tidak bisa mengalahkan Israel. Dan dengan mudah akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada Israel. Bahkan lihat bagaimana kemenangan Israel atas Suriah. Ini menarik, melalui kemenangan oposisi HTS, ya, yang berhasil menumbangkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dan saya percaya sampai hari ini cara Tuhan menolong itu unik dan tak terduga. Amin. Saya sampai hari menikmati cara-cara Tuhan yang tak terduga, cara-cara Tuhan yang unik untuk menolong dan memberkati. Saudara, terkadang sebagai seorang gembala yang melayani di luar negeri, di Amerika, kami juga membutuhkan, yaitu saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan yang komitmen, tapi juga yang berkompeten, yang punya, saudaraku, yaitu kemampuan melayani yang lebih baik. Tentunya, saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya cuma berdoa. Dan selain berusaha, tapi juga berdoa, Tuhan kirimkan. Kami perlu seorang worship leader yang baik. Kami perlu pemain musik yang baik, dan sebagainya. Kami berdoa, dan sebagainya. Dan cara Tuhan selalu unik dan ajaib. Ya, ternyata ada orang-orang yang akhirnya mendapatkan visa Amerika, mau bekerja, tapi juga kapasitas pelayanannya bagus, saudaraku, di Indonesia, dan keahliannya luar biasa, komitmennya juga luar biasa. Akhirnya Tuhan kirim mereka bergabung dengan kami, sehingga sampai hari ini Tuhan Yesus setia. Tuhan terus mengirimkan orang-orang yang Tuhan kirimkan dengan ajaib. Dan saya percaya, bukan cuma soal orang-orang yang kita perlukan untuk melayani bersama kita, tapi juga saya melihat bagaimana Tuhan menyediakan banyak berkatnya, banyak hal-hal yang ajaib ketika kita mengandalkan Tuhan. Dalam pelayanan kami membagi makanan bagi komunitas bangsa-bangsa. Saudaraku, setiap hari Kamis, saudaraku, sejak awal pandemi 2022 sampai hari ini, saudaraku, ternyata Tuhan itu setia. Ada kadang-kadang pasang surut, ya, ketika persediaan daging kita sudah menipis, saya berdoa dengan tim, Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, kirimkanlah daging Tuhan. Ternyata ada, saudaraku, donatur yang menyumbang daging. Saat kita membutuhkan, yaitu telur, saat kita kekurangan minyak goreng, kita berdoa, Tuhan, kirimkan. Dan ternyata Tuhan itu dengan cara yang ajaib, tiba-tiba ada donatur dari supermarket Giant, ada donatur daripada, saudaraku, Target supermarket, ada juga yang dari, saudara, Trader Joe, organik, saudaraku, itu ajaib sekali. Dan percayalah, bukan cuma saya yang mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dan unik, saudara juga bisa. Ayo coba katakan, Yesus menolongku dengan ajaib. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, rahasia kemenangan Israel atas musuh-musuhnya yang juga kita bisa alami adalah Tuhan bisa memakai kemampuan dan keahlianmu. Daud mengalahkan Goliat melalui apa? Melalui kemampuan dan keahlian Daud. Dengan cara apa? Daud ahli mengumbang batu, dan itu dipakai Tuhan untuk menumbangkan Goliat. Namun, saudara sekalian, pada perang-perang Daud yang lain melawan Filistin, ternyata Daud juga menggunakan strategi perang yang hebat, dan juga keahlian perang daripada Daud dan tentara Israel. Tuhan juga bekerja memakai kemampuan dan keahlian tentara Israel modern hari-hari ini. Perhatikan bagaimana strategi Israel mengalahkan Hamas dengan kekuatan militer yang canggih, di mana, saudaraku, Hamas itu bangun korong-korong, ya, bangun tunnel-tunnel yang begitu banyak, tapi berhasil akhirnya dihancurkan oleh Israel. Sebaliknya, strategi Israel mengalahkan Hizbullah yang ada di Lebanon itu unik sekali. Bisa tiba-tiba terjadi ledakan pager yang ternyata sudah, saudaraku, atur oleh Mossad yang membuat perusahaan palsu, di mana, saudaraku, pihak Hezbollah menghubungi perusahaan pager
ya yang ada di Taiwan, tapi ternyata saudaraku punya kerjasama dengan satu kota perusahaan yang ada di saudaraku Hungaria, dan ternyata di sana akhirnya Mossad bisa meniru dan mengirimkan pager yang di dalamnya sudah ada bahan peledaknya. Dan tidak lama kemudian juga ada ledakan walkie-talkie, lalu juga gempuran tempat-tempat strategis Hizbullah, bahkan membunuh pemimpin-pemimpin Hizbullah. So sekalian, lihat bagaimana Tuhan bisa memakai kemampuan dan keahlian Israel untuk memberi kemenangan. Nah, hari ini juga, kalau saudara mau menang atas setiap peperangan yang sedang kau lewati, Tuhan juga mau memakai kemampuan dan keahlian kita untuk memberi kita kemenangan. Ada kalanya Tuhan pakai cara yang unik dan tak terduga, tapi juga ada caranya Tuhan mau memakai kemampuan dan keahlian saudara. Tapi ingat baik-baik, tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kemampuan, pengalamanmu, koneksimu. Tetap andalkan Tuhan. Sebab kalau saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo yang mau coba katakan, saya tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan bisa memakai kemampuan dan keahlian kita. Artinya apa? Saudara dan saya harus terus upgrade kemampuan kita, upgrade keahlian kita, terus mau belajar. Daud nggak tiba-tiba asal hari itu belajar main umban langsung bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud, saudaraku, mengupgrade, melatih bertahun-tahun. Waktu dia di padang mengembalakan domba, ada singa, ada beruang, dia umban. Dan kemudian, saudaraku, itu yang dipakai Tuhan untuk memberi kemenangan. Hari ini jangan malas untuk belajar. Berapapun usia kita harus tetap punya semangat belajar. Upgrade hidup saudara, baik pengetahuan kita, keahlian kita, baik keahlian, kemampuan yang kita sudah kuasai selama ini, kita terus pertajam, kita terus saudaraku maju, maupun juga belajar keahlian-keahlian baru. Sekarang di zaman sosial media, kita bisa belajar banyak keahlian-keahlian secara gratis. Di YouTube, di Instagram, di TikTok. Anda yang mungkin nggak bisa make up artis, Anda bisa belajar. Anda yang mungkin nggak bisa masak, Anda bisa belajar. Anda yang nggak bisa potong rambut, Anda bisa belajar. Anda yang tidak bisa, saudaraku, yaitu buat bahan-bahan seni melukis, Anda bisa lakukan. Dan kalau kita mau upgrade hidup kita, kemampuan kita, maka Tuhan bisa membuat engkau mengalami kemenangan. Tuhan bisa memberkati saudara, sehingga kita bebas hutang, bahkan hidup dalam kelimpahan. Yang setuju, katakan, Tuhan mau memakai keahlian saya. Makanya terus belajar, upgrade, sehingga kita makin ahli, makin tajam. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, ia akan berdiri di hadapan raja-raja, dan dia akan mempunyai pengaruh dan keberhasilan yang luar biasa. Jangan malas belajar, ayo terus belajar, terutama belajar Alkitab, belajar kebenaran firman, karena itu adalah sumber segala hikmat dan kreativitas. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia kemenangan Israel atas musuh-musuhnya adalah apa? Saudara sekalian, yang ketiga, Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menolongmu. Amin. Tuhan bisa menggerakkan pihak luar untuk menolong Israel. Bangsa Israel berhasil mengalahkan musuh-musuhnya atas pertolongan Tuhan. Tapi juga Tuhan bisa menggerakkan, yaitu orang-orang lain. Lihat bagaimana Amerika berkomitmen untuk mendukung Israel. Sekutu Amerika, termasuk Inggris, Jerman, dan juga Prancis, saudaraku, juga memberi dukungan kepada Israel. Percayalah, Tuhan bisa gerakkan siapapun, orang-orang yang kita nggak pernah duga untuk menolong kita. Yang percaya, coba katakan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong saya. Tapi pesan Tuhan bagi kita, ingat, jangan andalkan manusia. Namun kau nanti bisa kecewa. Tapi tetap andalkan Tuhan saja. Ya, ingat bahwa saudara nggak boleh mengandalkan manusia. Oh, ini orang kaya yang akan menolong saya. Oh, ini orang yang hebat akan menolong saya. Oh, ini orang yang berkuasa akan menolong saya. Anda bisa dikecewakan. Tetap andalkan Tuhan. Namun kita juga perlu membangun persahabatan dengan banyak orang secara ikhlas. Ingat ya, membangun persahabatan itu ikhlas. Jangan cuma ada maunya. Nggak peduli kalangan siapapun, nggak cuma orang-orang kaya, orang-orang sederhana pun. Bangun persahabatan secara ikhlas. Bukan hanya orang-orang yang berkuasa, bahkan orang-orang kecil pun bangun persahabatan secara ikhlas. Karena tiba-tiba satu kali Tuhan bisa pakai orang-orang yang tak terduga untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dan terus tabur kebaikan kepada orang lain. Karena siapa tahu, ya, suatu saat Tuhan bisa gerakkan orang-orang yang pernah kita tolong, maupun orang-orang yang tidak pernah kita tolong, untuk membalas kebaikanmu. Saya mengalami banyak favor Tuhan. Ketika saya terus menabur yang baik, tiba-tiba orang yang saya tolong nggak menolong saya waktu saya sedang dalam keadaan kesesakan. Tapi Tuhan gerakkan orang-orang lain untuk bisa menolong. Dan percayalah, setiap taburan kebaikan kita tidak pernah sia-sia. Ayo coba katakan, taburan baik kita tidak pernah sia-sia. Jadi andalkan Tuhan, bukan manusia.
dan juga terus bangun persahabatan yang baik. Sudah makin tua, jangan makin cari banyak musuh, tapi makin cari banyak teman, ya kan? Dan terus tabur baik. Orang jahat sama kita, tabur yang baik. Suatu kali Tuhan bisa pakai untuk menjadi sebuah alat Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dengan cara-cara yang tak terduga. Yang setuju coba ketika katakan, Tuhan sanggup menolong saya. Nah, kesimpulannya, percayalah jika Tuhan sanggup memberi kemenangan kepada Israel jasmani, kemenangan atas Suriah, atas Hizbullah, atas Hamas, maka Tuhan yang sama juga bisa memberi kita kemenangan pada hari ini. Percayalah Tuhan sanggup memberi kita kemenangan atas maut, atas dosa, atas hutang, atas penyakit, atas iblis, atas masalah yang sedang kau lewati, dan atas orang-orang jahat dan siasat-siasat jahat siapapun juga. Dan percayalah, walaupun 1000 orang rebah di sisi kanan, 10.000 di sisi kiri, namun jika Tuhan membela kita, kita akan tetap tegak berdiri di dalam Tuhan. Amin. Dan 3 rahasia kemenangan Israel atas musuh-musuhnya. Yang pertama, percayalah, pertolongan Tuhan selalu unik dan tak terduga. Andalkan Tuhan, jangan batasi, dan jangan dikte Tuhan. Izinkan Dia bekerja dengan cara yang unik dan tak terduga. Yang kedua, Tuhan bisa memakai kemampuan dan keahlianmu. Terus belajar dan terus tingkatkan kemampuan dan keahlian kita, upgrade hidup kita, cara kita memimpin, cara kita melayani, cara kita bekerja, terus upgrade, bahkan juga terus lakukan yang baik. Dan yang ketiga, Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menolongmu. Percaya, orang yang kita tolong mungkin tidak membalas pertolongan bagi kita. Nggak apa-apa, jangan kecewa. Tapi Tuhan akan membalas pakai orang-orang lain untuk menolong saudara. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan bisa memberi kita kemenangan. Ayo yang percaya katakan, Yesus memberiku kemenangan. Hari ini siapa saudara yang membutuhkan kemenangan dari Tuhan atas masalah, atas orang-orang jahat, atas penyakit, atas iblis, dan atas apapun juga yang kita harus kalahkan. Yang mau angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman-Mu hari ini yang mengajar kami kalau Tuhan bisa memberi kemenangan, sorak kemenangan bagi Israel jasmani, atas Suriah, atas Hamas, atas Hizbullah. Tuhan yang sama sanggup memberi kami kemenangan karena kami adalah Israel rohani. Kami yang percaya Yesus adalah Israel rohani. Kami juga berhak mendapat kemenangan, pembelaan Tuhan dengan cara yang ajaib. Hari ini di dalam nama Yesus, dan kami percaya Engkau sanggup membebaskan kami dari setiap Tuhan perangkap dosa. Di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup memberi kami kemenangan atas setiap masalah penyakit, atas kuasa iblis kami hancurkan, atas setiap rencana orang jahat, atas setiap hutang masalah kami. Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kami. Berkati Tuhan, biar mulai hari ini kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu unik dan tak terduga. Ampuni kalau selama ini kami mendikte Tuhan, kami mengajari Tuhan, kami menggurui Tuhan. Ampuni, mulai hari ini kami mau percaya dan berserah. Cara-Mu yang ajaib menolong dan memberkati kami luar biasa. Tuhan, kami mau juga mengupgrade hidup kami. Kami mau Tuhan percaya bahwa Tuhan juga bisa memakai kemampuan dan keahlian kami. Kami mau punya kemampuan dan keahlian yang terus kami pertajam. Tolong kami Roh Kudus, agar kami terus mau punya semangat belajar dan diajar. Dan Tuhan, Engkau sanggup menggerakkan orang lain untuk menolong-Mu, menolong kami Tuhan. Kalau Tuhan bisa gerakkan Amerika dengan sekutunya menolong Israel jasmani, Tuhan yang sama juga bisa menggerakkan orang-orang tak terduga. Tapi ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan orang lain, itu terkutuk. Hari ini kami mau mengandalkan Tuhan. Kami percaya jika Tuhan yang menolong kami, Tuhan bisa menggerakkan orang siapapun untuk menolong dan memberkati kami. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus, kami juga memberkati Indonesia menjadi negara yang diberkati, dipulihkan. Berkati pemerintahan presiden dan juga semua kabinet. Kami juga berdoa memberkati Tuhan Amerika, Tuhan. Biar Tuhan Engkau sungguh yang menolong Amerika untuk kembali pada Yesus. Dan juga kami berdoa memberkati Israel, memberkati Palestina, memberkati Tuhan Lebanon, memberkati Suriah Tuhan, memberkati Iran, Rusia, dan bangsa-bangsa lain, supaya mereka semua juga datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan menyertai kami semua. Sekalian saya kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin.